Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masing-masing screen di... Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Sugiartanto MT. Yang kami hormati Kepala Pusdiklat Jalan Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah 3 Jakarta, Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah 2 Palembang, Bapak dan Ibu para pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Kementerian PUPR, para widyaswara, tenaga pengajar, serta para peserta diklat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diperkenankan hadir di ruangan Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, izinkan kami selaku penyelenggara mengucapkan selamat datang dalam acara pembukaan pelatihan manajemen penyelenggaraan jalan dan jembatan dasar 1 yang dilaksanakan serentak oleh Balai Diklat PUPR Wilayah 3 Jakarta dan Wilayah 2 Palembang secara e-learning pada hari ini Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Pekerjaan Umum.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut akan disampaikan laporan persiapan penyelenggaraan oleh Balai Diklat PUPR Wilayah 3 Jakarta yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah 3 Jakarta, Bapak Yunaldi STMT. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga atau yang mewakili, Kepala Pusdiklat Jalan Perumahan Permukiman dan PIW, para pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Kementerian PUPR, para pengajar, serta para peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini, Rabu, tanggal 13 Mei 2020, kita dapat mengikuti acara pembukaan pelatihan manajemen penyelenggaraan jalan dan jembatan dasar 1 dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Kepala BPSDM serta hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankan kami selaku penyelenggara melaporkan persiapan yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dasar penyelenggaraan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kementerian PUPR. Terakhir, DIPA Balai Diklat PUPR Wilayah 3 Jakarta tahun anggaran 2020. Yang kedua, tujuan penyelenggaraan, di mana setelah mengikuti pelatihan manajemen penyelenggaraan jalan dan jembatan dasar 1 ini, peserta diharapkan mampu memahami sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan di bidang jalan dan jembatan. Ketiga, hari dan waktu serta tempat pelaksanaan. Pelatihan manajemen penyelenggaraan jalan dan jembatan dasar 1 ini merupakan pelatihan distance learning full dengan Zoom meeting yang dimulai pada hari ini, Rabu, tanggal 13 Mei 2020, sampai dengan Selasa, tanggal 19 Mei 2020, jadi selama 6 hari. Yang keempat, materi pelatihan. Pelatihan ini terdiri dari 13 mata pelatihan dengan jumlah jam pelatihan sebanyak 54 JP, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, prinsip-prinsip pemeliharaan jalan dan jembatan serta penanganan tingkat darurat bencana alam. Yang kedua, dasar-dasar perencanaan jalan dan spesifikasinya. Yang ketiga, peraturan-peraturan dan pengenalan jaringan jalan serta pengenalan evaluasi kinerja. Yang keempat, pemrograman jalan dan jembatan. Yang kelima, dasar-dasar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi jalan. Yang keenam, pengenalan teknis kebinamargaan. Yang ketujuh, pengenalan inovasi teknologi. Yang ke-8, dasar-dasar perencanaan jembatan dan spesifikasinya. 9, dasar-dasar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi jembatan. Ke-10, pengenalan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup bidang jalan dan jembatan. 11, pengenalan laik fungsi jalan dan keselamatan jalan. 12, pengenalan pengadaan tanah serta prinsip-prinsip pengusahaan dan pengoperasian jalan tol. 13, pengenalan manajemen proyek. Kelima, metode pelatihan. Pelatihan ini bersifat distance learning dengan metode yang digunakan antara lain ceramah, diskusi dan tanya jawab, simulasi, presentasi dan evaluasi serta penugasan. Keenam, pengajar. Pengajar dalam pelatihan ini antara lain adalah yang pertama Insinyur Taufik Wijoyono MSc, Widya Iswara Utama. Yang kedua, Insinyur H. Adi Wijaya PhD,
Widya Iswara Utama. Yang ketiga, Dr. Insinyur Jawali Marbum MSc Widya Iswara Utama. Yang keempat, Insinyur Tasripin Sartiono MT Widya Iswara Utama. Yang kelima, Sumarjono STMT Widya Iswara Madya. Yang keenam, Diki Zulkarnain STMSc Widya Iswara Madya. Ketujuh, Dr. Insinyur Slamet Muljono MNSC Purnabakti. Yang ke-8, Insinyur Tontro Prastowo MT Widya WI Madya Purnabakti. Terakhir, Insinyur Yani Agustin MSc Purnabakti. Untuk peserta, dari 40 orang calon peserta yang ditetapkan oleh Pusdiklat Jalan Perumahan dan Permukiman dan PIW dengan kriteria yang pertama adalah CPNS Direktorat Jenderal Bina Marga, yang kedua pendidikan minimal D3, di mana seluruhnya mengkonfirmasi keikutsertaan dengan rincian sebagai berikut. Setjen Bina Marga sebanyak 2 peserta, Sekretariat BPJT 6 peserta, Direktorat Preservasi Jalan itu 6 peserta, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan 6 peserta, Direktorat Pembangunan Jalan 6 peserta, Direktorat Jembatan 6 peserta, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan 6 peserta, serta Balai Jembatan Khusus dan Terowongan 2 peserta. Para peserta pelatihan berbahagia, perlu kami sampaikan juga bahwa syarat kelulusan pada pelatihan ini sesuai dengan SE Kepala Badan Sumber Daya Manusia nomor 2 SE tahun 2019 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelatihan teknis bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yaitu yang pertama tingkat kehadiran minimal 90%. Kedua, nilai total yang terdiri dari 70% aspek akademis dan 30% aspek sikap dan perilaku minimal bernilai 70. Yang ketiga, nilai akademis masing-masing mata pelatihan minimal 60. Pada kesempatan ini pula kami sampaikan bahwa pada saat berlangsungnya kegiatan pelatihan ini, kami mohon para peserta untuk dapat mengisi form evaluasi secara online melalui aplikasi yang dikembangkan oleh BPSDM, yaitu e-pelatihan dan media lain yang akan diinformasikan kemudian untuk mendapatkan penilaian atau masukan terhadap pengajar, modul materi, serta manajemen penyelenggaraan pelatihan. Kami sangat mengharapkan masukan atau saran yang membangun terkait kualitas penyelenggaraan pelatihan ini agar kami dapat meningkatkan pelayanan untuk keberhasilan pengembangan SDM Kementerian PUPR di masa mendatang. Demikian laporan ini kami sampaikan. Melalui kesempatan ini, perkenankan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penyelenggaraan. Serta pada kesempatan ini pula kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dengan hormat kami mohon perkenan Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk berkenan membuka pelatihan ini secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu kami hormati, berikutnya adalah laporan persiapan pada Balai Diklat PUPR Wilayah 2 Palembang. Kepada terhormat Bapak Teguh Faisal Riza, STMT, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan penyelenggaraan pelatihan manajemen penyelenggaraan jalan dan jembatan dasar 1 pada Diklat Palembang 13 Mei sampai dengan 19 Mei 2020. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang terhormat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan dan Permukiman dan PIW, BPSDM Kementerian PUPR, para pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Kementerian PUPR, Widya Iswara, panitia penyelenggara, Balai Diklat Palembang dan Balai Diklat Jakarta, dan peserta pelatihan manajemen penyelenggaraan jalan dan jembatan dasar 1 tahun 2020.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan Manajemen Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Dasar 1, yaitu Latsartek. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami selaku salah satu penyelenggara pelatihan Manajemen Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Dasar 1, Latsartek tahun 2020 menyampaikan laporan kegiatan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah 2 Palembang Nomor SP DIPA 033-140094400944-2020 tanggal 5 November 2019. Tujuan pelatihan adalah untuk peningkatan keahlian atau kompetensi dan keterampilan teknis aparat bidang PUPR, khususnya dalam memahami sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan di bidang jalan dan jembatan. Pelatihan Manajemen Penyelenggaraan Jalan Jembatan Dasar 1 ini merupakan pelatihan yang dilaksanakan dengan metode distance learning, yang dimulai pada hari ini Rabu 13 Mei 2020 sampai dengan Selasa 19 Mei 2020. Materi pelatihan terdiri dari 1. Peningkatan integritas, pencegahan bahaya narkoba dan pengarus utamaan gender. Yang kedua, peraturan-peraturan dan pengenalan jaringan jalan serta pengenalan evaluasi kinerja. Yang ketiga, pemrograman jalan dan jembatan. Yang keempat, pengenalan teknis kebinamargaan. Yang kelima, pengenalan inovasi teknologi atau simulasi video. Yang keenam, dasar-dasar perencanaan jalan dan spesifikasinya. Yang ketujuh, dasar-dasar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi jalan. Yang kedelapan, prinsip-prinsip pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengenalan penanganan tindakan darurat bencana alam. Yang kesembilan, dasar-dasar perencanaan jembatan dan spesifikasinya. Yang ke-10, dasar-dasar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi jembatan. Yang ke-11, pengenalan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup bidang jalan dan jembatan. Yang ke-12, pengenalan laik fungsi jalan dan keselamatan jalan. Yang ke-13, pengenalan pengadaan tanah serta prinsip-prinsip pengusahaan dan pengoperasian jalan tol. Dan yang ke-14 adalah pengenalan manajemen proyek. Metode pelatihan yang diterapkan dalam pelaksanaan pelatihan ini meliputi ceramah, diskusi dan tanya jawab, dan pembelajaran serta tugas ujian mandiri. Pembicara yaitu Widya Iswara, PPSDM, Kementerian PUPR, pejabat struktural yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, praktisi yang kompeten di bidangnya, dan pejabat struktural yang telah mengikuti training of trainer. Peserta yang telah mengkonfirmasi keikutsertaan sebanyak dari Sekretariat Ditjen Bina Marga 2 orang, Sekretariat BPJT 6 orang, Direktorat Preservasi Jalan 6 orang, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan 6 orang, Direktorat Pembangunan Jalan 6 orang, Direktorat Jembatan 6 orang, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan 6 orang, Balai Jembatan Khusus dan Terowongan 2 orang. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, dan kepada Kepala
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Sugiartanto MT, kami mohon dengan hormat untuk membuka pelatihan manajemen penyelenggaraan jalan dan jembatan dasar 1 tahun 2020 ini secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah simak bersama sambutan Kepala Badan Pengembangan Manusia Kementerian PUPR yang sekaligus akan membuka secara resmi pelatihan manajemen penyelenggaraan jalan dan jembatan dasar 1 kepada yang terhormat Bapak Insinyur Sugiartanto MT. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Baik, ini karena mungkin belum terbiasa, Bapak Ibu sekalian, saya coba ulang ya. Mungkin nggak perlu di unmute, tetap aja mute semua biar dikendalikan oleh tim. Angkat tangan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap sehat, semangat. Semangat. Iya, betul. Semangat. Ke Palembang. Room ini. Pak Kapus 3, Jalan Jembatan Infrastruktur Wilayah, Pak Kadiklat 2 Palembang dan Kadiklat 3 Jakarta. Bapak Ibu Widya Iswara Utama, para pengampu, para coach, senior-senior saya semua itu, Pak Ibu sekalian. Ada Pak Taufik, ada Pak Jawali, ada Pak Tasripin, Pak Slamet Mulyono, Pak Tontro, Bu Yani, Pak Jawali, Pak Sumarjono, Pak Diki, ya, Pak Ibu sekalian. Itu senior-senior saya semua itu. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara selaku peserta manajemen penyelenggaraan jalan jembatan dasar 1. Berbahagia sekali saudara-saudara bisa mengikuti hari ini, ya, mulai hari ini untuk mengikuti pelatihan manajemen penyelenggaraan jalan dan jembatan dasar 1. Saya tidak menganggap ini sebagai dasar ya, tapi paling tidak saudara selaku CPNS baru minimal mengenal dulu nanti. Mengenal istilah, mungkin juga sudah ada yang OJT ya, saya kira sudah ada yang OJT di beberapa unit kerja. Mungkin juga sudah ada yang mendengar atau mengenal saya sebelumnya, angkatan ini yang diterima tahun ini. Dan sudah tour of duty di beberapa lantai, khususnya di Bina Marga di sana, baik di BPJT maupun di unit eselon 2 lainnya di lingkungan Ditjen Bina Marga. Bapak Ibu sekalian, saudara yang saya banggakan, tentunya kita selaku umat beragama dan sekaligus pada bulan puasa ini kita wajib bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan karunia, dan nanti sebentar lagi saudara akan diberikan bekal ilmu, ya, yang nanti akan saudara-saudara praktekkan di tempat bekerja. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan virtual dalam mengikuti manajemen penyelenggaraan jalan dan jembatan dasar ini. Bapak, Ibu, dan sekalian, tentunya BPSDM dalam ini bertanggung jawab terhadap pembinaan kompetensi dan profesionalisme untuk membentuk manusia, ya, membentuk sumber daya manusia di lingkungan PUPR yang I-Proof. Saya kira saudara-saudara pasti sudah mengenal istilah atau panjangan dari I-Proof itu sendiri, bagian dari suatu visium Kementerian PUPR untuk 2030. Ya, nanti saudara akan mendapatkan pelatihan yang cukup panjang, cukup lengkap, ya, dari sejak hulu sampai hilir,
Ya, tadi sudah mendengar semua kan yang disampaikan oleh dua Kadiklat wilayah Jakarta dan Palembang. Dari sejak perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan, tadi ada sebagian mungkin menyangkut pengenalan investasi tentang jalan tol, pengenalan tentang quality control pelaksanaan, pengenalan tentang bagaimana dokumen lingkungan, itu cukup lengkap tadi, ya. Mungkin nanti saudara-saudara pasti akan mengenal yang lebih terstruktur. Apa itu SISMenlan, sistem manajemen jalan, ada jaringan dan segala macam, termasuk Sitlakom, ya. Nah, nanti saudara di dalam mengikuti pembelajaran pelatihan manajemen penyelenggaraan jalan jembatan ini, jangan hanya berhenti di dasar, jangan berhenti hanya menerima pembekalan, tanyalah banyak-banyak ya kepada senior-senior saya itu, mereka orang-orang yang berpengalaman itu, tanya banyak-banyak itu, nanti supaya bekal saudara itu betul-betul lengkap. Soal nanti penjurusan saudara-saudara nanti mungkin, oh ini cocok di bidang perencanaan, cocok di bidang pelaksanaan, cocok di bidang pengawasan, atau cocok sebagai pemikir, think tank, ya, sebagai perencana. Nah, ini cukup lengkap. Dasar-dasar yang akan diberikan pembekalan kepada saudara-saudara ini. Ibarat orang, itu dari otak sampai dengan kaki tangan. Ya, dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Termasuk aksesoris yang ada di dalamnya. Dokumen lingkungan lah, dan segala macam. Nah, ini saya berharap saudara, ya, tadi kalau di awal Pak Kapus menyampaikan ada sekitar 1.000 orang CPNS 2019, di mana 237 ditugaskan di Direktorat Jenderal Bina Marga. Generasi ke depan, ya, saudara-saudara, bagian dari itu yang akan dilakukan pembekalan mulai hari ini, tanggal 13 sampai dengan 19 nanti minggu depan. Saudara memang barangkali kalau belum terbiasa, ya, kalau ini diklat ini memang agak unik. Biasanya kalau diklat itu adalah saudara dipanggil untuk mengikuti diklat. Nah, kebetulan diklatnya misalnya di Palembang atau di Jakarta. Saudara mungkin mengikuti diklatnya di Pasar Jumat sana atau di Palembang sana. Tetapi karena kondisi pandemi, kondisi ada permasalahan tentang protokol kesehatan, dan aturan yang diberlakukan untuk tetap BPSDM dalam hal ini melaksanakan kediklatan, metode pelaksanaan yang digunakan adalah menggunakan e-learning atau blended learning, atau sekarang kalau saudara mengikuti di ruangan kerjanya masing-masing, distance learning, ya. Apapun itu, yang penting adalah saya meminta kepada saudara serius mengikuti dengan seksama pembekalan ini, karena masa depan saudara di dalam pengembangan nantinya selaku orang Bina Marga, disinilah sebenarnya fondasinya. Paling tidak istilah sudah dikenal, ya, apakah itu menyangkut investasi, BPJT nanti, atau menyangkut masalah pelaksanaan pengawasan dan seterusnya. Ya. Dan pelaporan atau evaluasi kinerja, tadi sudah disinggung juga ada sekian banyak sekali mata pembelajaran yang akan diampu oleh para widyaiswara yang memang pakar di bidangnya. Saya yakin beliau-beliau banyak ilmunya, banyak pengalaman di lapangan, apapun itu, nanti saudara saya minta untuk banyak bertanya. Ya, kalau nggak bertanya, pasti saudara pasti akan banyak ngantuk. Nah, ini pasti di jam-jam puasa, di jam-jam kritis, justru itulah ibadah saudara-saudara ada di sini. Ya, itu. Kemudian Bina Marga ini juga kebetulan tugas pokoknya adalah konektivitas. Aspek konektivitas ini menjadikan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah. Saudara dalam mengembangkan Bina Marga itu cukup simpel satuannya. Ya, nanti kalau sudah di kinerja. Kita ini cuma melaksanakan dua saja sebenarnya, dua output yang saudara nanti akan memahami. Hanya meter dan kilometer. Simpel kan?
meter jembatan dan kilometer jalan. Apapun itu, mau pembangunan, mau preservasi, jembatan panjang, jembatan pendek, jembatan gantung. Jalan juga demikian. Jalan nasional atau akses perbatasan atau akses konektivitas ke jalan nasional, misalnya dalam ini Bina Marga mendapatkan tugas untuk melaksanakan jalan non-nasional. Ini semua adalah untuk aspek konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Nah ini saya berharap saudara yang mengikuti diklat penyelenggaraan manajemen jalan dan jembatan dasar 1 ini betul-betul nanti menguasai, karena ini akan ada lanjutannya, ya. Karena kedepannya adalah tuntutan Bina Marga tugasnya bertambah berat. Bertambah berat bukan berarti kita hindari, justru kita akan song-song, kita akan jemput. Ya, saudara nanti. Nah, karena apa? PUPR kebetulan mempunyai institusi unit eselon 1-nya adalah BPSDM. Supaya saudara juga tahu, BPSDM ini tugasnya adalah membangun dan membina SDM, bukan membangun infrastruktur. Nah, tugas BPSDM adalah membangun dan membina saudara. Saudara-saudaralah nanti yang akan membangun infrastruktur. Gitu. Ya. Jadi itu saya berharap bukan sekedar nilai atau sertifikat yang saudara nanti adalah tadi disampaikan oleh Kadiklat akan dievaluasi dengan standar penilaian tertentu. Ya, saya tidak hanya berharap bahwa saudara nanti hanya memiliki sertifikat dan penilaian, tetapi saudara adalah sebagai manusia yang berkualitas, sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau saudara-saudara berkualitas, nanti pasti infrastrukturnya juga pasti berkualitas. Disinilah yang namanya kompetensi sumber daya manusia. Sekali lagi saya ingatkan bahwa BPSDM tidak membangun infrastruktur, tetapi membangun sumber daya manusia PUPR. Saudara-saudara lah nanti sebagai sumber daya manusia PUPR lah yang akan membangun infrastruktur itu sendiri. Itu, ya. Jadi saya kira itu sambutan dan arahan saya. Saya berharap nanti saudara betul-betul proaktif, dinamis, dan pertanyaannya bisa inovatif. Bila perlu, ya para Widya Iswara ini kalau saudara nanya, tanyalah yang paling kritis yang saudara-saudara pengen tahu. Ya, banyak ini para Widya Iswara kita yang cukup kompeten di bidangnya. Justru di sinilah kapan lagi saudara akan mendapatkan ilmu dari beliau-beliau itu. Ilmu beliau-beliau itu ibaratnya kapan lagi akan ditolongi kepada junior-juniornya. Ya saudara sekalian ini. Ya, saya dulu kebetulan pernah di Bina Marga, dari lapangan sampai dengan di pucuk pimpinan PM1, sekarang tugasnya di BPSDM, jadi tahu persis. Karena saya pernah seperti saudara-saudara. Nah, saya berharap saudara-saudara ini tumbuh dan berkembang, melebihi dari senior-senior yang sekarang menjadi Widya Iswara. Itu. Ya, semangat dan tetap sehat di dalam mengikuti acara Kediklatan Penyelenggaraan Manajemen Jalan dan Jembatan Dasar 1 ini. Sekaligus melalui ruang virtual meeting pagi ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan pelatihan manajemen jalan dan jembatan dasar 1 ya di lingkungan BPSDM yang hampir semuanya diikuti oleh semua unit perwakilan unit eselon 2 di masing-masing Ditjen Bina Marga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekaligus dengan resmi pelatihan Diklat Manajemen Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Dasar 1 saya nyatakan dibuka. Sekali lagi, terima kasih. Selamat kepada para peserta, dan kepada para Widya Iswara, para senior yang membimbing bekal kita, sampaikan kepada teman-teman junior ini untuk ke depan, sehingga kita bisa berharap adalah
para peserta atau junior-junior ini adalah nanti kita harapkan bisa melebihi prestasi, melebihi karirnya dari yang ada sekarang, kita semua yang wajib memberikan ilmu-ilmu kepada para peserta ini semua. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahannya oleh Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Sugiartanto MT. Bapak dan Ibu yang terhormat, sejenak marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar pelatihan ini berjalan lancar sampai dengan akhir penutupan nanti. Dan untuk khidmatnya doa akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Fadilah Dalius. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita berdoa yang akan kami pandu secara agama Islam dan bagi yang beragama lain dipersilahkan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat berkumpul dalam acara pembukaan pelatihan manajemen penyelenggaraan jalan dan jembatan dasar 1 secara e-learning yang diselenggarakan oleh Balai Diklat PUPR Wilayah 3 Jakarta. Semoga apa yang kami laksanakan selalu berada dalam lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui dan lagi Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti pelatihan ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkan segala urusan kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengikuti pelatihan ini. Serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma aknina bil ilmi wa jaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bina nahya wa bika na'amut wa ilaika nusur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah rangkaian acara pembukaan pelatihan manajemen penyelenggaraan jalan dan jembatan dasar 1. Atas nama panitia penyelenggara kami mengucapkan terima kasih. Kami mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan, dan kami tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabah,